Baiklah teman-teman, saya punya beberapa video yang bikin kesal untuk kalian. Ini bukan konten pemancing kemarahan, saya tidak tahu kenapa orang menyebutnya umpan kemarahan. Saya tidak mengedit video-video ini. Ini bukan video yang dibuat oleh AI. Ini hanya mereka yang mengatakan apa yang ingin mereka lakukan. Dan saya hanya menyampaikannya kepada kalian. Jadi saya rasa mereka memang ingin kalian mendengarnya. Jadi saya hanya membantu mereka saja. Dan saya pikir penting bagi kalian untuk menonton video-video ini karena kita perlu membuat semakin banyak orang sadar tentang apa yang terjadi di sekitar mereka atas nama multikulturalisme, toleransi, dan keberagaman adalah kekuatan kita. Jadi saya punya cukup banyak video, jadi harap bersabar. Ini adalah video-video yang membuat marah. Mari kita mulai dengan pendukung Zoran Mendani, seorang Islamis yang penuh teka-teki. Wanita ini, lihatlah. Maksud saya, beberapa orang seperti dia seharusnya dideportasi saja karena menurunkan rata-rata estetika negara Anda. Tapi dengarkan dia. Ini adalah senyuman palsu sekali dari pria ini. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa menipu begitu banyak orang? Hanya kaum kiri yang mudah tertipu oleh sinyal kebajikan dan rayuan pada cita-cita tinggi yang tidak bisa dicapai. Kamu bukan bersama Rahman, kamu adalah Muhammad. Ini adalah lencana para babi. Sudah Ali. Dan ini adalah dari babi-babi itu ke arus deras. Ke arus deras. Ke arus deras. Kepada babi-babi. Siapa yang bisa mengatasnamakan Islam? Dia mendorong pembangkangan. Dia mengajak para muslim di NYPD untuk meninggalkan tugas mereka karena lencana ini untuk para babi. Untuk Muhammad. Beri mereka penghormatan. Hormati para babi. Kamu tahu, aku tidak pernah bisa jadi polisi. Aku pasti sudah langsung, kamu tahu, main brutalitas polisi habis-habisan pada wanita itu saat itu juga. Tapi lihat dia benar-benar akan mundur. Dia hanya akan mengambil langkah mundur. Aku hormati nama itu. Aku hormati nama mereka itu. Hormati nama itu. Bukankah itu dianggap sebagai penyerangan? Seperti kalau seseorang benar-benar berteriak di wajahmu. Dan orang-orang inilah yang sebenarnya membela penjahat kekerasan atas nama dia memprovokasi dia. Rekan polisi NYPD-nya datang dan dia berkata, kamu bisa mundur selangkah dan aku akan menggantikan posisimu. Apakah perasaanmu terluka? Apakah perasaanmu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Aku belum selesai. Mereka bahkan mencuci otak anak-anak mereka. Aku bilang mereka juga harus dideportasi sebelum mereka berubah menjadi tumor ganas seperti Ilhan Omar. Dengar ini, dengar omong kosong ini. Maksudku, anak-anak ini tidak bersalah. Anak-anak ini bisa saja menjadi, jika generasi pertama sudah hilang, setidaknya kita bisa fokus pada generasi berikutnya. Kita bisa membimbing mereka. Kita bisa menjadikan mereka orang Amerika yang bangga dan baik, fokus pada pendidikan mereka. Tapi tidak, tahu kenapa? Karena mereka tidak di sini untuk berasimilasi. Biar aku carikan video seorang muslim itu. Aku tidak mengada-ada, dengar sendiri dari muslim ini. Allah tidak malu dengan kebenaran. Kami tidak mengatakan bahwa Islam hadir untuk hidup berdampingan dengan banyak agama yang berbeda. Dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan berteman. Agama ini diutus untuk mendominasi dunia. Agama ini diutus untuk menjadi yang paling unggul. Untuk memadamkan cahaya setiap agama lain dan menjadi yang paling tinggi di atasnya. Sebenarnya kami tidak malu untuk mengatakannya dan kami tidak merasa itu adalah sesuatu yang harus kami malu untuk katakan. Bahwa agama ini telah diutus untuk mendominasi, menghapus, menyingkirkan setiap agama lain, menutupi mereka menjadi yang paling unggul di atasnya, agar orang-orang meninggalkan setiap agama dan menerima Islam. Dan jika itu memerlukan pertempuran untuk mencapainya, maka itu memang memerlukan pertempuran untuk mencapainya. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Mereka sendiri yang mengatakannya. Mereka benar-benar memberitahumu. Jadi kamu bahkan tidak punya alasan seperti kami lengah, kami ditipu, kami tidak tahu apa yang kami hadapi. Kamu sudah melihat bagaimana Eropa sedang jatuh. Dan sekarang di Amerika, ini sedang terjadi. Lihat ini. Dengarkan seorang muslim lainnya. Kami sudah selesai bersembunyi. Kami sudah selesai. Kami sudah selesai disiksa, disakiti, dan dihakimi. Inilah agama yang benar.
Ini adalah agama yang seluruh umat manusia harus menjadi bagian dari Islam. Dan kami tidak akan berhenti sampai agama ini masuk ke setiap rumah. Jadi saya ingin kalian mengulangi setelah saya. Saya ingin mendengarnya di setiap distrik. Suaranya harus menggema. Kalian harus gemetar ketakutan. Brooklyn harus mendengarnya. Bronx harus mendengarnya. Queens harus mendengarnya. Katakan seolah-olah umat bergantung pada ini, saudaraku. Kenapa kamu mentolerir ini? Kamu tahu kenapa kamu mentolerir ini? Kamu mentolerir ini karena kita telah membesarkan. Setidaknya kita telah membesarkan seluruh generasi dengan gagasan bahwa toleransi adalah sebuah kebajikan. Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Kenapa harus? Ini kriminal, ini kriminal. Ini adalah pengkhianatan. Saya tidak menggunakan istilah-istilah ini dengan sembarangan. Saya biasanya tidak memanggil orang pembohong karena saya selalu berpikir mungkin mereka hanya sampai pada kesimpulan yang salah karena premis dasar mereka memang sudah salah dari awal. Misalnya, jika kamu seorang muslim, tentu saja kamu akan setia pada Islam karena memang seperti itulah cara Islam beroperasi. Jadi muslim itu, dia tidak berbohong. Kita harus memuji orang-orang ini atas kejujuran mereka. Orang-orang seperti Mamdani, orang-orang seperti Mehdi Hasan, mereka itu pembohong. Ilhan Omar, dia pembohong. Orang-orang itu pembohong dan mereka melakukan tindakan pengkhianatan. Dan lihat ini bagian yang menyedihkan. Anak-anak ini, mereka belum pernah ke Somalia. Dengarkan mereka. Mama, aku yang terbaik. Hey Theo, wait, what I say? Apa yang ingin kamu katakan? Somalia yang terbaik. Somalia adalah hal terbaik di dunia. Kami mencintai Somalia. Kami tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang kami. Jadi kenapa kamu tidak pergi ke Somalia? Maksudku, kalau memang sebagus itu, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Jelas, itu tidak bagus. Saya tidak tinggal di Pakistan karena itu tempat yang buruk. Saya lahir di Pakistan, sayangnya, bukan karena kesalahan saya sendiri. Saya berharap yang terbaik untuk mereka. Itu negara yang gagal. Negara itu tidak akan berhasil, tapi saya tetap berharap yang terbaik untuk mereka. Saya bukan, kamu tahu, tapi saya tinggal di negara yang lebih baik. Dan negara tempat saya tinggal, saya cintai. Saya setia pada negara itu. Kamu harus memberikan kesetiaan sepenuhnya. Bukan 5% kesetiaan pada negara asal saya, 50%. Tidak, kamu seharusnya tidak memberikan kesetiaan sama sekali. Kamu harus memberikan kesetiaan sepenuhnya pada negaramu. Jika Australia berperang dengan Pakistan, saya akan berjuang untuk Australia. Begitulah cara saya memandangnya. Dan itu sama sekali tidak menimbulkan ketidaknyamanan di pikiran atau proses berpikir saya. Memang tidak seperti itu. Jadi itu membuktikan kepada saya bahwa tingkat kesadaran atau tingkat kesetiaan seperti itu memang mungkin. Itu bisa dicapai. Karena jika saya bisa melakukannya, maka siapapun bisa melakukannya. Dan seperti yang saya katakan di awal video, ini seharusnya menjadi generasi penerusmu. Jika generasi pertama tidak bisa melepaskan kesetiaan suku atau kesetiaan leluhur mereka, anak-anak ini bisa. Awal yang baru. Tapi tidak, saya sudah bilang alasannya. Karena mereka tidak punya loyalitas kepada Amerika. Saya baru saja membuat video di mana orang Maroko yang tinggal di Belanda, generasi kedua dan ketiga orang Maroko yang tinggal di Belanda, melakukan kerusuhan di Den Haag untuk merayakan kemenangan atas Belanda dalam pertandingan Piala Dunia. Jadi, generasi kedua dan ketiga orang Maroko itu merayakan kekalahan Belanda. Padahal mereka tinggal di Belanda, lahir dan besar di Belanda. Itu baru namanya loyalitas yang tak terbagi. Jadi jelas, gagasan ini tidak berhasil. Dan aku sangat mencintai Somalia lebih dari apapun di dunia. Donald Trump tidak menghakimi kami. Donald Trump seharusnya mendeportasimu. Kalian semua, lihat itu. Ya Tuhan, apa itu? Minnesota. Para bapak pendiri Amerika. Mereka pasti berguling di dalam kubur mereka. Oke, lupakan tentang orang Maroko yang tinggal di Belanda, merayakan kekalahan Belanda di tangan Maroko. Ada Muslim lain yang tidak ada hubungannya dengan Maroko yang tinggal di Belanda. Mereka merayakan kemenangan Maroko jika mereka Muslim. Biar saya tunjukkan video ini. Lihat orang-orang ini. Anak-anak. Anak, bicara sama saya. Siapa yang akan menang hari ini? Bro, kamu tahu kamu yang akan menang hari ini. Ayo dong. Lihat ini. Lihat orang bodoh ini. Mungkin orang Somalia, menurutku, yang tinggal di Australia. Kenapa dia mendukung Turki daripada Australia? Kenapa? Kamu tahu kenapa? Karena Turki adalah negara Muslim juga. Dan tidak ada hubungannya. Tidak perlu dijelaskan bagaimana dia akan diperlakukan di Turki karena warna kulitnya. Tapi lupakan saja itu. Tapi dia senang mendukung Turki, sesama negara Muslim, daripada Australia, negara yang telah memberinya kehidupan yang dia jalani sekarang. Bro, kalau aku jadi diktator Australia, aku nggak akan begitu. Aku akan menangguhkan konstitusi. Aku akan mulai mendeportasi orang-orang, mulai mengumpulkan mereka.
Orang-orang seperti ini tidak pantas tinggal di negara-negara luar biasa ini. Kita perlu mengembalikan ketertiban. Bagaimana caranya? Oke, aku belum selesai. Aku masih punya lebih banyak video. Coba lihat video ini. Lihat saja kebencian mereka terhadap Barat. Lihat kebencian mereka terhadap negara tempat mereka tinggal. Sampai kapan kamu akan mentolerir ini? Dengarkan wanita ini. Biar aku pegang tanganmu saat aku mengatakannya. Aku baik-baik saja. Kita tidak pindah ke Amerika karena kita pikir itu negara yang lebih baik. Serius? Ceritakan lebih banyak lagi. Kami pindah ke sini karena di sini sedikit lebih baik. Masih harus belajar bahasa Inggris ya, aku lihat. Karena di sini pekerjaannya sedikit lebih ringan. Worse itu sudah bentuk komparatif dari bad. Kamu nggak bisa bilang less, more bad. Tapi lanjutkan saja. Ini sedikit kurang buruk dibandingkan negara asal kami. Menurutku itu nggak terdengar seperti alasan yang valid untuk meninggalkan negaramu. Karena kamu bodoh. Kita bodoh. Lalu kenapa kamu datang ke negara orang-orang bodoh? Bodoh kalau berpikir kami pindah ke negara ini hanya untuk hotdog dan bisbol biasa. Bukan. Kalian datang ke sini karena negara kalian kacau. Negara kalian tidak punya tentara, tapi punya ego seperti negara adidaya. Itulah sebabnya mereka dibom. Jalan-jalan di negara kalian tidak berfungsi. Politisi kalian membenci kalian. Kalian tidak punya infrastruktur. Itulah sebabnya kalian pindah ke negara lain. Tapi ketika kalian pindah ke negara maju dunia pertama ini, ego kalian dari dalam masih menghancurkan kalian. Karena kalian merasa agama kalian lebih unggul. Kalian merasa ras kalian lebih unggul. Kalian merasa budaya kalian lebih unggul. Namun kalian justru berlutut di negara asing yang sebenarnya kalian benci. Kalian membencinya saat kalian tumbuh dewasa. Itulah sebabnya kalian adalah orang-orang yang paling bingung, kacau, dan tidak stabil, yang menjadi alasan kalian bertingkah seperti itu. Kalian mempermalukan diri sendiri. Ada konflik yang terus-menerus terjadi di otak kalian. Bagaimana kita bisa begitu menyedihkan? Tapi seharusnya kita hebat karena kita mengikuti agama terbaik. Secara budaya, kita yang terkuat. Lalu kenapa kita justru terpuruk? Jadi, mari kita melampiaskan dengan menjelek-jelekan negara tempat kita pindah. Kau tahu, kau sedang bermain api. Itu hanya soal waktu. Aku sangat ingin melihat saat itu tiba. Ketika para patriot atau bahkan semua orang bangkit dan berkata, "Kau tahu apa? Kami sudah cukup dengan tingkah lakumu. Pergi dari sini. Kalau kau tidak mau pergi, kami akan membantumu keluar." Boom. Itu akan terjadi, teman-teman. Itu pasti akan terjadi. Kalau tidak, kalian akan punah. Kami punya yang lebih baik. Untuk kembali ke sana. Bodoh sekali kalau berpikir kita pindah ke negara ini hanya untuk hotdog dan bisbol. Kami punya yang lebih baik. Untuk kembali ke sana. Kita punya suasana yang lebih baik. Jadi, kembalilah ke negaramu. Music. Jadi, makanan. Kembalilah ke budaya asalmu. Sejarah. Di sana. Secara harfiah, semua yang disebutkan di atas. Jadi, kembalilah ke sana. Tidak ada satupun dari ini yang benar. Tidak ada satupun dari ini yang benar. Jika itu benar, mereka tidak akan hidup di Amerika sambil bertekuk lutut. Ada pepatah dalam bahasa Punjabi yang secara politis tidak pantas karena saya sudah lama mengkritiknya. Tapi itu masuk akal. Dan menurut saya, pepatah itu cocok untuk orang-orang ini. Jadi, akan saya modifikasi. Saya rasa beberapa orang Pakistan akan mengerti peribahasa mana yang saya pinjam. Kami baru saja pindah ke sini karena kami tidak peduli. Kami hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tidak peduli sama sekali. Ya, alasan kenapa kalian tidak bisa menghasilkan uang di negara-negara bobrok kalian sendiri adalah karena negara kalian memang bobrok. Ekonomi yang buruk, infrastruktur yang buruk, politisi yang buruk, orang-orang dengan IQ rendah, orang-orang yang tidak bisa membangun apa-apa. Terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya. Dukung ICE. Jika kamu tidak mendukung, berarti kamu mendukung agar orang-orang dihancurkan. Ya, saya sangat marah pada ICE karena tidak mendeportasi lebih banyak orang-orang ini. Saya benar-benar marah. Saya benar-benar menikmatinya ketika video-video petugas ICE yang menahan para pengkhianat ini muncul setiap hari. Saya sangat menyukainya, sangat suka. Ketika itu terjadi pada Alexander Petty atau apapun namanya, Alexander Pretty, dan Rene Good, saya rasa itu namanya. Maaf, saya tidak merasakan apa-apa. Lihat saja apa yang terjadi. Negara tempat kamu tinggal. Jika kamu mendukung agar keluarga-keluarga dihancurkan. Ya, kami mendukung orang-orang seperti kamu dihancurkan. Kamu pantas untuk dihancurkan. Kamu harus dideportasi bersama seluruh keluargamu. Itu harus terjadi. Dihancurkan. Kalau begitu, tinggallah di negara yang kamu dukung. Aku harap kamu membusuk di neraka. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kamu sudah di neraka saat kami mendeportasimu. Membusuklah di neraka. Dan Aku akan menemuimu di sana, sayang, pasti. Jadi kamu tidak akan terjadi apa-apa. Lihat kemarahan dan kebencian yang dimiliki orang-orang ini. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus melakukannya. Beberapa hal itu naluriah. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak tahu apakah aku mengatakannya di video ini atau di video lain. Beberapa hal itu naluriah.
Misalnya, aku tumbuh besar mendukung tim kriket Pakistan dan aku bergumul dengan hal itu. Aku tidak mendukung tim kriket Australia melawan Pakistan sampai tahun 2021, bisa dibilang begitu. Karena aku tumbuh besar menonton Imran Khan, Wazir Makram, Shoaib Akhtar. Mereka adalah beberapa pemain kriket legendaris Pakistan. Dan ya, setelah mereka pensiun, itu mulai menjadi lebih mudah bagiku untuk melepaskan mereka. Karena secara budaya, aku semakin menjauh dari masyarakat Pakistan pada umumnya. Tapi itu sulit, bahkan untuk seseorang sepertiku. Butuh waktu. Aku tidak mendukung Pakistan. Aku juga tidak memilih Pakistan daripada Australia dalam hal lain. Bisa dibilang memang tidak ada konflik. Memang tidak ada tempat lain di mana Pakistan bersaing dengan Australia selain kriket. Jadi mungkin aku memang tidak pernah benar-benar diuji. Tapi pada akhirnya, aku selalu merasa ada yang salah. Bagaimana bisa begitu? Ini adalah disonansi kognitif. Ini adalah kamu harus memberikan kesetiaan penuhmu. Jadi aku paham itu sulit, tapi kamu harus mencoba. Dan itu terjadi padaku. Dan mungkin menurutku itu membantu. Karena secara budaya, aku merasa lebih selaras dengan masyarakat Australia daripada masyarakat Pakistan. Aku rasa tidak ada lagi hal dalam masyarakat Pakistan yang aku selaraskan. Tentu saja, kamu tahu, ada beberapa hal baik yang bisa kamu temukan di setiap budaya. Tapi ada lebih banyak hal yang aku tidak setujui dari budaya Pakistan dibandingkan yang aku setujui. Jadi orang-orang ini mereka menjalani dilema itu setiap hari. Jadi daripada mencari hal-hal yang bisa mereka sukai dari Amerika, mereka dengan sadar mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka harus membenci Amerika. Lihat, apakah kamu melihat bagaimana dia mengejek hal-hal budaya Amerika seperti hotdog dan bisbol Amerika? Serius, kamu sama sekali tidak bisa menemukan kesenangan dalam hal apapun yang berbau Amerika. Maksudku, Amerika. Wow, betapa hebatnya negara itu. Ada Hollywood, ada film. Dulu kalian membuat film terbaik. Aku rasa sekarang aku mulai sangat kecewa dengan film-film Amerika. Musik, sebenarnya dia juga mengejek musik Amerika. Serius? Kalian punya lebih banyak genre musik di Amerika daripada jumlah musisi yang mungkin ada di negara asal kalian. Saya bahkan tidak tahu dari negara mana dia berasal. Tapi saya bisa mengatakan itu dengan yakin. Ini bukan hiperbola. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya yakin akan ada lebih banyak genre musik Amerika daripada jumlah penyanyi di negara mereka. Begitu kompleksnya industri musik barat. Jika Anda memasukkan Australia, Inggris, dan semua band serta musisi Kanada juga, maka itu banyak orang yang mengejek budaya barat. Sebenarnya budaya barat sangat kaya. Mereka mencoba merendahkannya dengan mengatakan, fish and chips itu saja yang kalian punya. Budaya makanan Amerika sebenarnya mendominasi dunia. Kemanapun Anda pergi, pasti ada McDonald's. Bukan berarti Amerika hanya tentang itu saja. Dan saya juga bukan penggemar McDonald's. Tapi Pizza Hut, McDonald's, Burger King, atau Hungry Jack's di Australia, KFC. Apa yang telah negara Anda ekspor ke dunia? Saya tidak tahu dia berasal dari mana. Tentu saja. Jadi kamu juga akan masuk neraka. Bagus. Lihat sekarang, aku tidak peduli kamu dari mana, karena kalian semua yang tidak tahu berterima kasih bertingkah persis sama. Jika kamu tinggal di suatu negara dan yang kamu lakukan hanya mencaci maki negara itu, maka kembalilah ke negara asalmu. Sialan, catatan sampingan. Jika kamu tinggal secara ilegal di negara manapun di dunia, terlepas dari kenyataan bahwa kamu tidak bahagia berada di negara itu, kamu harus ditindak. Kamu harus dideportasi. Dan aku sama sekali tidak peduli. Dari negara brengsek manapun kamu berasal. Kamu tidak bahagia, pergi saja. Kamu ilegal, pergi. Dan jika kamu tidak mau pergi sendiri, ada orang-orang yang dengan senang hati akan membantu. Dan aku akan menemuimu di neraka. Tidak, mereka akan pergi ke neraka sebelum kita, karena mereka akan kembali ke negara asal mereka. 80% orang Somalia menerima semacam tunjangan, baik itu perumahan sosial, pembayaran tunjangan, dan itu tidak hanya terjadi di Amerika. Setiap negara barat yang Anda lihat, saya rasa Denmark pernah menerbitkan statistik itu. Denmark, Somalia. Jadi negara-negara yang buruk ini, Anda tahu, ada spektrum negara-negara yang buruk. Ya, katakanlah di sebelah kiri Anda punya negara-negara paling makmur. Biar saya tunjukkan statistiknya. Ada sebuah statistik yang menarik yang saya lihat beberapa hari lalu. Hanya India, entah kenapa, yang menonjol di antara negara-negara dunia ketiga. Hanya India yang memberikan kontribusi jauh lebih banyak. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, mereka berkontribusi lebih banyak daripada orang kulit putih, baik di Inggris, Amerika Serikat, bahkan di Australia. Hanya India, entah kenapa, yang menonjol. Tapi setiap negara dunia ketiga lainnya yang kamu lihat, mereka justru menjadi beban bagi negara. Ya, ini dia. Lihat ini. Lihat ini teman-teman, lihat statistik yang memberatkan ini. Kontribusi bersih imigran ke Eropa rata-rata berdasarkan negara asal. Lihat yang paling rendah, tanduk Afrika.
Tanduk Afrika, wanita yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Lalu Timur Tengah, Suriah, Libya, Tunisia, semua negara itu ya. Lalu Maroko, lalu Turki, lalu Pakistan. Pakistan jauh lebih baik daripada negara-negara itu. Saya sebenarnya terkejut melihat Pakistan bahkan lebih baik daripada Turki. Lalu ada Vietnam dan Thailand, oke. Lalu ada bekas Yugoslavia, ada Latvia. Saya tidak tahu kenapa, apa yang salah dengan Latvia. Ini adalah, itu negara Eropa pertama. Latvia, Bulgaria, dan Filipina. Oke. Lalu ada negara-negara ini, bahkan Lituania, Tiongkok. Wah, Tiongkok juga ada di sana. Tiongkok dan Polandia, saya tidak tahu kenapa itu ada di sini. Jadi itu kurang dari 0 sepanjang hidup mereka. Dan sekitar 0 per tahun, sedikit lebih dari 0. Mungkin kurang dari 500 euro per tahun Hungaria. Dan lalu lihat ini, negara-negara Eropa Barat. Ya, apakah mengejutkan bahwa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, mereka adalah negara-negara paling makmur di dunia. Negara-negara ini membangun negara terbaik di dunia karena budaya mereka. Lihat ini, Jerman, Spanyol, Italia, negara-negara Mediterania, Prancis, Inggris, Amerika Utara. Orang Amerika ada di puncak. Di mana Australia? Tapi saya yakin jumlah penduduk Australia di sana tidak terlalu banyak. Tapi kalau jumlahnya lebih besar, saya yakin Australia pasti ada di sini juga. Itu statistik yang sangat memprihatinkan teman-teman. Itu menunjukkan semua yang salah dengan seluruh industri multikulturalisme. Lihat ini, satu video terakhir tentang Muslim. Lihat itu, mereka secara terbuka memberitahu apa yang ingin mereka lakukan padamu. Secara terbuka. Mereka bahkan tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi kalian adalah orang yang tepat untuk mengambil alih. Kalian tahu, saya hanya harus memahami. Saya pikir Muslim yang terlibat dalam politik atau orang-orang Muslim yang mencoba mengambil kekuasaan dari orang lain. Saya Mami, Harus menyadari itu. atau Ilhan Omar, atau Rashida Tlaib. Orang-orang itu tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka dengan mudah. Benar, mereka tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka dengan mudah. Dan itulah yang diharapkan Islam. Benar? Kau tahu apakah itu sepadan? Karena beberapa orang merasa seperti, oke, yang perlu dilakukan adalah pergi dan secara fisik menyingkirkan semua gubernur ini. Revolusi, evolusi. Jika kamu memiliki kemampuan fisik untuk menggulingkan tanpa menyebabkan pertumpahan darah yang signifikan. Pada dasarnya, apakah kamu dengar apa yang dia katakan? Jika kamu punya kekuatan untuk menggulingkan pemerintah, jika kamu tahu peluang suksesmu lebih besar daripada kalah, maka lakukan saja. Baik itu Amerika atau Inggris. Inggris punya sekitar, entahlah, 25 anggota parlemen, ratusan anggota dewan lokal, Muslim, anggota dewan lokal dan wali kota, semuanya. Puluhan anggota parlemen Muslim. Jumlahnya terus bertambah di Amerika. Dan mereka memberitahu Anda apa ambisi mereka. Di mana kita tinggal, saya tidak tahu. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Ini bukan istitah. Segalanya didasarkan pada istitah, bukan? Anda tahu. Jadi jika Anda memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu secara fisik, Istitah berarti kemampuan atau kapabilitas Anda. Anda lakukan itu. Baiklah. Jika Anda tidak melakukannya, maka bersuaralah. Ya. Saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggulingkan Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat. Jadi, bersuaralah. Itulah yang dilakukan Mehdi Hasan, Mamdani, Rashida Tlaib, Ilhan Omar. Itulah yang dilakukan semua orang ini. Mereka bersuara. Mereka mencoba mencuci otak masyarakat Amerika. Dan kemudian, jelas ada sekelompok ulama Muslim yang memberitahu Anda, ya, di sini mereka hidup berdampingan, bahwa mereka sedang mengumpulkan pasukan mereka. Sementara kalian, orang Amerika biasa, seperti, ayo kita toleran saja. Mereka sedang mengumpulkan pasukan mereka. Inilah alasan mengapa mereka bertindak begitu agresif. Saya baru saja memutar video-video itu untuk kalian. Memberitahu kalian bahwa kami tidak bisa menerima ini lagi. Dan itu kalian tahu. Jika itu saja yang bisa kalian lakukan, maka kita terus bersuara. Terus meminta pertanggungjawaban orang-orang. Kalian akan tetap disebut pembuat onar, apapun yang terjadi. Fungsi dasarnya. Kalian akan tetap disebut pembuat onar apapun yang terjadi. Tidak ada yang menyebut imigran Tionghoa sebagai pembuat onar. Ya, mungkin ada beberapa insiden rasis kecil. Tidak ada yang takut orang India datang ke sini untuk menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Ya, mungkin ada beberapa masalah budaya lainnya. Tapi dimanapun kamu melihat, di setiap negara barat manapun yang kamu lihat, selalu ada satu jenis orang yang selalu menantang negara, menantang demokrasi mereka. Selalu ada satu kelompok orang. Itu kalian. Itulah kenapa kalian disebut pembuat onar.
Dan ratusan serangan teroris juga seharusnya dikaitkan dengan itu, omong-omong. Ini bukan hanya gerakan damai secara verbal saja. Ratusan serangan teroris, pemerkosaan, penusukan, pembunuhan. Sungguh ajaib bahwa masih sedikit politisi yang benar-benar menerima kenyataan bahwa Anda harus mengusir Islam. Sungguh ajaib sebenarnya. Saya tidak tahu seberapa parah lagi, karena ini hanya akan terus memburu. Itu saja. Tentang khalifah dan orang-orang di bawah khalifah, penunjukan mereka, kualifikasi mereka, dan hal-hal semacam itu. Jadi saya pikir kita harus jauh lebih konservatif. Kita memang seharusnya begitu. Saya rasa kamu sudah mendengarnya. Inilah yang diinginkan orang-orang ini. Lihat ini, kamu juga punya orang-orang seperti ini. Kepala Polisi Muslim Dearborn, Isa Shahin, berdiri dengan bangga di depan bendera Lebanon. Bendera Lebanon. Kenapa ada bendera Lebanon di Dearborn? Di gedung resmi Dearborn, gedung dewan atau apapun namanya, dan secara terbuka membanggakan tentang mengubah departemennya. Dia memuji pasukan polisi Arab Amerikanya yang sekarang 45% Arab naik dari hanya 3%. Dia merayakan hijab yang dihormati bahkan saat berhadapan dengan sistem peradilan. Lihatlah dia. Istri yang luar biasa, Diana, seorang wanita Palestina yang kuat dan bangga. Saat saya bergabung dengan departemen, populasi Arab Amerika di Dearborn hampir 50%. Namun, kurang dari 3% anggota kepolisian kami mencerminkan komunitas yang kami layani. Departemen tersebut tidak selalu ramah terhadap orang-orang yang berbeda. Saat ini, Departemen Kepolisian Dearborn adalah departemen tempat saya dulu berharap bisa bekerja ketika saya pertama kali memulai karir saya. Sekarang ini adalah departemen yang mencerminkan. Kankernya sedang menyebar, teman-teman. Mereka menyusup ke setiap badan pemerintahan, mulai dari penegak hukum hingga militer Amerika Serikat juga. Saya sebenarnya hampir membuat video tentang itu. Saya harus menemukan video itu. Militer Amerika Serikat, teman-teman, sedang diserang langsung oleh infiltrasi Muslim. Kekuatan militer terkuat dalam sejarah umat manusia. Pada dasarnya, pertahanan terakhir dan satu-satunya kita, satu-satunya kekuatan pertahanan peradaban Barat, karena kalian tahu semua negara demokrasi Barat lainnya hampir tidak punya tentara. Tanpa Amerika, kita tidak bisa bertahan. Kita bahkan tidak bisa melawan Hamas, apalagi kekuatan nuklir seperti Pakistan atau negara Muslim besar dan kuat lainnya seperti Indonesia dan Turki. Tanpa Amerika, kita benar-benar dalam masalah. Dan tanpa militer Amerika Serikat, Amerika benar-benar dalam masalah. Bahkan militer Amerika pun begitu. Jadi Kongres kita sedang disusupi. Pasukan polisi di seluruh AS Serikat sedang disusupi. Dan militer AS Serikat juga sedang disusupi. Dan ada korupsi ideologis. Dan maaf, universitas-universitas kita juga telah disusupi. Hal-hal yang seharusnya mempersatukan bangsa kita. Nilai-nilai Anda adalah perekat yang menjaga masyarakat Anda tetap terkendali, yang menjaga struktur sosial Anda tetap utuh. Dan nilai-nilai itulah yang sedang diserang dari segala arah, teman-teman, dari segala arah. Lihatlah ini, Amerika sedang menderita. Itu meraku komunitas yang dilayaninya dengan 45% dari petugas kami adalah Arab Amerika. Ini adalah departemen yang menghormati martabat dan hak semua individu, termasuk hak untuk mengenakan hijab, bahkan saat berhadapan dengan sistem peradilan. Ini adalah departemen yang mengambil langkah nyata untuk mengatasi ketidakadilan historis. Bersama-sama, kami telah membangun Departemen Kepolisian yang menghargai keberagaman, kesetaraan, dan rasa hormat. DEI, keberagaman, kesetaraan, yang melayani seluruh Dearborn dengan kehormatan dan integritas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya bangga menjabat sebagai kepala polisi Anda. Luar biasa. Dearborn harus dikosongkan, Minnesota harus dikosongkan. Semakin lama kita menunda ini, teman-teman, semakin radikal langkah yang harus kalian ambil untuk memperbaiki masyarakat kalian. Semakin lama kalian menunda ini, semakin keras akibatnya. Dan ada satu negara, izinkan saya mengakhiri video ini dengan video ini. Ada satu negara yang telah menderita di tangan Islam selama berabad-abad, tapi mereka masih ada. Mungkin Barat perlu belajar dari India. Daripada menguliahi mereka tentang bagaimana mereka memperlakukan para Islamis, mungkin kita perlu belajar dari India dan bahkan mungkin dari Tiongkok. Dengarkan politisi India ini. Tidak ada kata-kata yang lebih benar yang pernah diucapkan oleh politisi manapun tentang Islam. Kita tahu di mana populasi Muslim besar, selalu ada masalah karena ideologi Islam memang seperti itu. Maksud saya, ada 200 juta Muslim yang tinggal di India. Itu adalah populasi Muslim terbesar kedua di dunia. Dan Anda mengatakan bahwa di mana pun Muslim tinggal. Jika Muslim menjadi lebih dari 30%, negara itu dalam bahaya.
Itu terdengar seperti kebencian, terdengar seperti bahasa kebencian. Mudah saja menyebutnya kebencian. Saya justru berbaik hati kepada mereka dengan tidak membiarkan mereka datang ke India. Pasal 14 Konstitusi India menjamin hak tersebut. Wanita barat liberal yang khas. Mereka tidak punya ide, tidak punya pengetahuan tentang Islam, tidak memahami ideologi Islam, namun mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer kebajikan kepada orang lain. Dia memiliki hak atas kesetaraan, seperti yang Anda tahu, untuk semua orang yang tinggal di India. Saya bisa katakan bahwa itu adalah salah tafsir terhadap pasal 4. Pasal 14 menjamin kesetaraan bagi yang setara. Saya akan memberikan Anda sebuah contoh. Apakah semua orang tidak setara? Semua orang tidak setara. Muslim tidak pantas mendapatkan hak yang sama untuk penunjukan. Tidak ada yang namanya hak yang setara. Mereka tidak berada dalam kategori yang sama. Mungkin terdengar sangat tidak adil, tapi maaf. Kamu sudah mendengar mereka. Kamu sudah dengar apa yang mereka katakan. Lihat orang ini. Kamu sudah mendengar mereka. Sangat cepat, lihat ini. Sayangnya saat ini kita tidak cukup sering mengulang ini, atau kita tidak memiliki konsep akidah ini dengan kuat dalam pikiran kita, bahwa Islam tidak datang untuk hidup berdampingan. Ini bukan seorang Islamofobia yang memberitahumu ini. Ada ratusan ulama Muslim, mereka yang memberitahumu ini. Mereka tahu tentang Islam. Aku tahu tentang Islam. Aku telah menulis buku tentang Islam. Islam itu ya, Islam lah. Dan Islam ya'alu wa la yu'ala alaih. Dan Islam itu ditinggikan dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kita tidak bisa berpikir bahwa Islam datang untuk hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Dalam arti bahwa Islam hanyalah salah satu agama di antara agama-agama itu. Dan mereka semua memiliki bagian dari kebenaran. Dan mereka memiliki bagian dari keadilan. Dan mereka juga memiliki bagian dari, Anda tahu, ibadah kepada Allah. Ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang untuk memperbaiki semua itu. Islam datang untuk menghilangkan kezaliman dari semua agama tersebut. Dan Islam adalah satu-satunya kebenaran. Dan Islam adalah satu-satunya jalan menuju keadilan. Itu saja. Mereka di sini untuk mengislamkanmu dengan cara apapun, baik dengan cara yang benar maupun licik. Jadi itulah sebabnya politisi India itu benar. Idealisme tinggi, pencitraan moral, dan sikap sok suci seperti ayo kita bergandengan tangan dan bernyanyi kumbaya, itu hanya bisa sejauh itu saja karena mereka sudah memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Dan hari itu akan datang ketika mereka akan bergerak. Dan kemudian kamu akan dipaksa untuk bergerak, melakukan tindakan balasan. Dan aku berharap kita yang akan menang. Aku berharap mereka tidak akan menang. Tapi ya, kurasa waktu yang akan menjawabnya.